mata kuliah ini nanti ya, hasil akhirnya, targetnya, Anda itu harus bisa membuat sign system. Nah, Anda tahu nggak sih sign system itu apa? Mungkin ya, kalau Anda jalan-jalan, biasanya kemana? Jalan-jalan entah di mall atau mungkin di tempat umum lainnya ya, kayak misalnya di mana stasiun atau di bandara, itu pasti ada yang namanya sign system. Di kampus UNES pun juga ada, tapi mungkin Anda nggak terlalu merhatikan, bisa jadi ya, jadi sign systemnya nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat sign system itu apa? Ayo langsung aja. Nanti kalau misalnya Anda aktif, ya saya pasti akan kasih nilai plus lah ya. Gitu. Saya akan pasti saya notes ya, saya catat yang siapa yang aktif gitu di kelas. Ayo siapa? Kalau enggak nanti saya tunjuk aja deh yang nggak muncul nih di kameranya nih, Yusuf Akbar. Halo Yusuf. Ya, muncul ya. Tapi kamu pas enggak aktif. Ya, gimana? Pasti pernah ya melihat sign system, pernah punya pengalaman lihat sign system itu di mana? Sistem. Atau baru dengar sih, ini? Iya, baru dengar Bu, sign system Bu. Nah, jadi ada nggak yang lainnya yang mungkin punya pengalaman kalau pas lagi di tempat-tempat umum? Jadi sign system itu sebenarnya adalah sistem tanda ya yang di dalamnya itu ada kayak piktogram ya atau bisa jadi semacam rambu-rambu lalu lintas itu ada, atau mungkin kalau di sebuah tempat-tempat wisata atau di kantor itu juga ada sign system, ada piktogramnya ya. Piktogram itu bisa jadi ada kayak tanda di toilet yang membedakan toilet perempuan sama toilet laki-laki ya. Dan sehingga fungsinya apa? Ketika seseorang yang baru datang di sebuah tempat, kalau sudah ada sign systemnya, maka orang tersebut akan dengan mudah mengakses kalau dia mau misalnya mau parkir, di mana ya parkirnya, kalau mau ke toilet, nah toilet laki-laki apa perempuan itu nggak bakal salah gitu. Jadi kalau misalnya Anda cari tempat parkir, itu biasanya ditandai dengan apa? Dengan tanda yang seperti apa? Jadi ada huruf P ya. Nah, tapi kalau dilarang parkir bedanya? Dicoret. Dicoret. Ya, P-nya dicoret. Nah, itu sudah universal kan? Jadi sebagai apa yang di kantor itu tidak perlu capek-capek menulis kayak di sini adalah tempat parkir. Nah, atau mungkin dilarang parkir di sini. Ya, memang kadang ada sih yang bentuknya seperti itu ya, tapi hanya dengan simbol tadi ya, hanya dengan piktogram P atau P dicoret itu orang sudah tahu. Nah, begitu juga toilet. Nah, biasanya toilet itu simbolnya apa, ikonnya apa. Ada seperti siluet gitu ya, siluet laki-laki, perempuan. Nah, otomatis kan kita ngerti ya, oh ini bedanya. Jadi kalau cari toilet perempuan ya cari yang biasanya siluet perempuan tuh identik dengan apa sih? Dia pakai rok gitu ya, atau mungkin rambutnya panjang. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana kita membuat sebuah icon yang nantinya icon itu diaplikasikan ke sign system itu tadi menjadi sebuah piktogram gitu. Nah, tentunya icon itu banyak sekali manfaatnya ya, selain sign system, untuk mempermudah kalau misalnya Anda mau mengakses ruangan atau mau berpindah ke ruang satu ke yang lain, atau mungkin pintu masuknya mana sih? Nah, kalau mungkin di sebuah tempat wisata, kalau beli tiket gimana gitu. Kalau mau makan di mana restorannya. Nah, itu kan pastinya dengan memanfaatkan sign system itu Anda bisa gampang. Termasuk peta ya. Jadi Anda pernah lihat nggak sih wayfinding peta? Kalau misalnya kita pas lagi wisata kemana misalnya jalan-jalan ke, kalau di Semarang tuh adanya apa sih, Lawang Sewu ya. Nah, atau mungkin ke Kelenteng Sampokong. Nah, itu kira-kira teman-teman pernah nggak sih nemuin peta
ya, yang di situ itu ada dengan jelas, maksudnya kalau misalnya mau memasuki itu rutenya dari mana dulu, terus nanti beli tiketnya di mana, ya, pintu keluarnya di mana gitu. Ya, kita sudah pernah ya menemui seperti itu ya. Ya, Bu. Udah ya, kalau peta itu istilahnya wayfinding. Nah, itu juga serangkaian dari sign system ya. Tadi contohnya kan di jalan raya itu ada yang namanya apa namanya? Rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian di sebuah perkantoran atau public space tempat umum biasanya ada tanda piktogram ya atau sign system. Nah, selain itu Anda biasanya melihat ikon-ikon itu di mana lagi? Di smartphone Anda banyak nggak? Ya, Bu. Nah, jadi sebenarnya piktogram ya atau desain piktografi itu Anda dituntut untuk bisa membuat ikon ya, ikon misalnya Anda main game ya. Anda bisa langsung gampang untuk mengerti permainan itu ya. Misalnya mau exit atau mau cari menu apa, itu kan semua pasti ada ikonnya. Misalnya mau milih karakternya yang mana ya, mau di pause dulu. Nah, itu semuanya butuh ikon. Bahkan di mana Google itu punya profesi sendiri ya. Jadi ada yang kerjanya di Google itu khusus spesialis untuk membuat ikon. Nah, ikon-ikon itu banyak sekali dimanfaatkan di user interface, di aplikasi-aplikasi. Nah, itu semuanya. Nah, kenapa kaitannya dengan DKV itu? Jadi, penting sekali sebagai mahasiswa DKV untuk bisa membuat ikon yang nanti akan dimanfaatkan di banyak media, ya, banyak media. Nah, mungkin kalau di semester ini kita fokuskan dulu ke sign system. Nah, jadi nanti aplikasinya ke sign system tadi. Jadi kayak membuat simbol apa, ikon toilet ya, terus kemudian dilarang parkir atau mungkin pintu masuk, tiket dan lain-lain. Nah, tapi nanti mungkin di semester-semester berikutnya Anda bisa memanfaatkan ikon tersebut untuk misalnya Anda mau bikin aplikasi ya atau mungkin button-button yang ada di game atau di multimedia interaktif itu juga semuanya butuh ikon. Jadi gambaran umumnya perkuliahan ini tuh seperti itu targetnya. Nah, mungkin biar lebih memudahkan lagi ya, saya langsung share screen aja. Jadi ini hari ini pengantar sih, jadi mungkin nggak perlu lama-lama juga ya. Nah, jadi intinya Anda tahu ruang lingkup dari mata kuliah ini dulu. Nah, desain piktografi ini ya seperti yang tadi kita bicarakan. Nah, ini juga contoh-contoh ikon ya. Kalau tadi kita ngomong mungkin Anda belum ada bayangan ya. Nah, coba kita mulai dari yang ini, yang paling atas ya, paling pojok ini yang pertama. Ini apa ini? Gambar apa ini? Ikon apa? Ya. Ya? Manusia. Manusia. Laki-laki. Lebih detailnya lagi? Yang laki-laki. Ya. Laki-laki. Ini memang manusia ya, tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang di tengah ini, dia bisa lebih spesifik ya. Yang ini laki-laki, yang di tengah lebih ke arah dia itu perempuan ya. Kenapa? Seperti itu. Nah, karena yang di tengah ini ada Iya, Pakai rok. Pakai rok. iya. Kayaknya lebih besar. yang di tengah ini ada tangannya nggak sih? Nggak ada. Enggak ada. Ya, tapi Ada. Ada. Nggak kelihatan. kita semua ada, Bu. bisa menyepakati kalau ini perempuan, ya kan? Iya. Nah, itulah. Ya. Jadi, kalau kita belajar desain piktografi, itu kita bisa membuat ikon yang prinsipnya adalah menyederhanakan. Sesederhana mungkin dari objek yang sudah ada, objek aslinya gitu. Ya, jadi kalau kita lihat gambar orang laki-laki, pasti yang ya sangat rumit ya, maksudnya detail. Di wajah itu ada mata, ada hidung dan lain-lain. Mungkin dia pakai atribut
mungkin dia berkumis. Nah, laki-laki kan macam-macam ya. Ada yang punya jenggot. Nah, ada juga yang dia itu pakai jaket mungkin. Nah, itu tapi di dalam membuat icon kita tidak perlu menggambarkan itu semua. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana, atau dengan kata lain kita mensimplify ya, atau menyederhanakan dari objek yang udah ada. Nah, tapi tadi kenapa kok Anda bisa langsung, oh ini laki-laki, ini perempuan. Nah, kenapa kok bisa langsung seperti itu? Itu yang perempuan soalnya ada roknya. Nah, berarti rok itu apa? Rok itu kan Diri, mungkin Pakaian. dirinya. Identitas pakaian gitu, Bu, lebih melekat. jadi karakter ya, tandanya itu harus benar-benar bisa mewakili. Kalau wanita bisa diwakili dengan rok. Ya, mungkin laki-laki bisa pakai dasi yang laki-laki itu, atau bisa pakai kumis ya. Tapi ini dengan seperti ini pun juga sudah bisa ditangkap laki-laki, ya kan? Berarti karakter dari objek aslinya itu harus kuat. Nah, yang menjadikan anak-anak itu ketika bikin icon, ya bikin bagus sih, tapi ketika dilihat karakternya nggak kuat. Karakter objek aslinya itu kurang ditampilkan di situ gitu. Nah, itu yang menjadikan ikonnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip desain piktografi. Ini Anda dilatih ya untuk itu. Jadi nanti perkuliahannya ya seputar itu. Awal mula mungkin Anda harus bikin ikon flora dulu. Flora itu kan tumbuh-tumbuhan dulu ya. Terus fauna, terus baru yang ikon misalnya aktivitas manusia. Nah, nanti ada contoh-contohnya sih. Nah, terus kemudian ini, yang di sebelah-sebelahnya nih, ini gambar apa nih? Yang di ini. Bibir. Nah, laki-lakinya ada bibir. Nah, ini juga karakter dari objek aslinya juga harus kuat. Buktinya Anda juga bisa langsung menangkap kalau ini objek bibir. Nah, tadi fungsi dari itu sudah kita singgung ya, fungsi dari icon itu yang jelas untuk informasi, sebagai informasi ya. Dan dia juga bisa merepresentasikan sebuah pesan, ya kan? Bisa langsung ada pesannya. Nah, kalau misalnya ada ruangan ditempeli yang laki-laki ini sama perempuan ini, oh berarti tanpa harus ditulis, ini adalah toilet perempuan, ini adalah toilet laki-laki, sudah tahu. Nah, kira-kira kalau ada ruangan, misalnya saya punya toko ya, terus saya beli ikon yang bibir ini, kira-kira saya itu jualan apa di situ? Toko kosmetik kayak lipstick, Bu. Oh, kosmetik mungkin, Bu. Kosmetik. Mungkin produk-produk saya itu yang berkaitan dengan bibir itu tadi. Untuk perawatan itu ya, mungkin bisa kosmetik ya, makeup dan lain-lain yang kaitannya dengan perempuan mungkin yang girly seperti itu. Jadi icon itu juga punya asosiasi atau punya sifat ya, sifatnya gimana. Kalau ini kaitannya dengan kosmetik itu tadi. Terus ini kaos kaki ya, mungkin kalau saya punya kios, saya tempelin ini, kemungkinan saya itu jualan kaos kaki, atau mungkin di tempat saya itu adalah produsen kaos kaki kayak gitu ya. Nah, terus ini apa nih yang di bawahnya laki-laki ini? Cincin. Perhiasan, cincin. Cincin loh. Perhiasan. Hubungannya apa? Bisa berhubungan dengan misalnya di kantor saya kasih ini. Oh, kemungkinan saya itu adalah event organizer dari acara-acara pernikahan. Nah, gitu. Jadi sebuah ikon itu bisa merepresentasikan ya, bisa mewakili suatu pesan, suatu keadaan, dan bisa memberikan informasi. Intinya itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh lain lagi ya, contoh lain lagi. Ini kalau kita di jalan, kita sering kali melihat rambu-rambu. Ini juga tanda ya, ini juga tanda yang kita sudah sepakati bersama. Nah, tanda ini kenapa kok orang bisa memahami, ya kan?
semua orang kan ngerti ya. Nah, ini maksudnya apa ya, walaupun nggak semuanya ngerti, tapi dengan membaca seperti ini kan bisa dimaknai. Coba apa yang paling ini, yang paling belok kiri. Belok kiri, Bu. belok kiri. Bedanya kalau yang ini juga belok kiri ya. Bedanya apa? Lebih tajam Yang dong. satu tajam, yang Patah. satu enggak, Bu. Nah, berarti hanya perkara satunya lengkung, yang satunya itu runcing ya atau lancip, itu sudah beda makna. Nah, itu bisa. Jadi dengan tanda itu kita bisa memberikan pesan ya, memberikan pesan yang berbeda-beda, memberikan kesan atau pesan yang berbeda-beda ya. Ini nah, kalau misalnya tikungannya tajam berarti dia lancip. Kalau misalnya tikungannya belok kirinya itu enggak tajam, berarti garisnya lengkung. Nah, masih banyak lagi yang lain, ada misalnya tikungan ganda ya, atau banyak tikungan. Nah, ini sampai dia zigzag seperti itu. Jadi itu nanti pola pikir seperti ini yang nantinya akan Anda gunakan dalam mengerjakan tugas-tugas yang kaitannya dengan piktografi. Nah, sebelumnya Anda harus tahu dulu pengertian tanda. Jadi sebenarnya semua itu tadi, itu yang kita bicarakan tadi itu adalah tanda ya. Ini semua ini tanda. Ya, kita bisa artikan tanda itu apa? Tanda itu ya sesuatu yang bisa mewakili kondisi atau kapasitas. Nah, mewakili kondisi kayak misalnya tadi bibir itu bisa mewakili make up ya, atau bisa mewakili sesuatu yang ada kaitannya dengan wanita gitu, feminin. Nah, itu namanya mewakili kondisi. Nah, terus desain piktografi itu secara spesifik memfokuskan pada tanda visual yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Intinya kita menyajikan tanda itu, nantinya siapa sih yang melihat tanda itu? Ya, orang-orang pengamat gitu. Jadi kita membuat apa tadi namanya piktogram ya, atau kita membuat rambu-rambu itu bukan buat kita sendiri, tapi audiens lah yang akan melihat, yang akan menggunakan itu. Jadi sifatnya harus apa, universal ya, sifatnya harus bisa dipahami oleh siapa saja. Nah, ini mungkin ini ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, ini apa? Mobil. Mobil ya. Tanda mobil. Ngerti ya kalau ini mobil. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ya, ketika kita melihat ini, itu sebenarnya proses apa yang terjadi? Kita tidak serta-merta bisa memaknai ini tanpa adanya proses ini dulu ya. Jadi, nah nih, jadi semua itu ada prosesnya. Ini kan tanda mobil tadi. Nah, ini interpretan ini apa yang ada di pikiran. Nah, berarti ketika sebuah tanda itu menyerupai objek aslinya, maka pasti orang itu akan berpikir hal yang sama. Jadi syaratnya adalah harus menyerupai objek aslinya. Meskipun mobil ini nggak ada jendelanya, ya kan, tidak ada pintunya, terus ditampilkan hanya tampak flat aja, nggak perspektif, rodanya cuma 2, tapi tetap orang lain bisa tahu. Nah, itu maka kita harus menangkap karakter aslinya. Nah, terus tujuannya apa? Kita juga harus punya fenomena ini ya, memahami visual literasi. Visual literasi itu apa? Intinya gini, visual literasi itu gimana kita bisa kemampuan berpikir secara visual, berpikir dan menciptakan secara visual. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda tadi ya, kayak misalnya yang apa namanya, yang ini, nah ini kita harus peka ya, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini atau mungkin di tempat-tempat umum gitu, kita harus peka karena modelnya macam-macam, pengembangnya macam-macam. Ini kan kebetulan yang dasar. Nah, itu namanya adalah kemampuan visual literasi. Selain itu kita juga harus bisa meng-create ya. Jadi tidak hanya memahami saja tetapi meng-create.
Nah, itu semua tentang literasi visual pada media penyampaian. Nah, sekarang gini, tanda tadi itu dibagi jadi 3 ya. Jadi ada icon, ada indeks, ada simbol. Nah, mungkin teman-teman di sini yang paling familiar di antara 3 ini apa? Yang paling sering. Icon sama. Icon. Icon. Ya. Icon. Icon, Bu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tanda itu ada 3 sih macamnya. Intinya 3 ini pasti dia punya karakter yang beda-beda. Nah, kira-kira apa ya? Nah, kalau Anda lihat ini, Anda tahu ini siapa? Tahu ya pasti ya. Semuanya. Iya, Bu. Nah, ini foto Raisa ini ya. Kenapa Anda langsung tahu? Karena menyerupai dengan aslinya, ya. Dengan kata lain, Dengan Raisa. foto Raisa ini representasi dari Raisa, gitu. Jadi kalau ada yang representasi dari Raisa, ini tergolong sebagai icon. Nah, ini tergolong sebagai icon. Icon itu biasanya ada kesamaan dengan aslinya. Nah, sekarang ini adalah apa? Tubuh muda. Tubuh muda ini seringkali dijadikan ikon kota Semarang. Kota Semarang. Jadi ikon itu merepresentasikan ya, kalau yang landmark di Semarang itu ya tubuh muda ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menggunakan ikon tubuh muda ini, oh ini berarti khas Semarang ya, mungkin kayak oleh-oleh khas Semarang yang di kemasannya itu ada gambarnya tubuh muda, apakah itu disajikan secara vektor, apakah secara fotografi real seperti ini, ya intinya itu untuk membentuk sebuah ikon kota Semarang. Nah, ada lagi, nah ini tahu nggak siapa? Munir, Bu. Ya, jadi meskipun foto Munir ini, gambar Munir ini ya, bukan foto sih, gambar ini disajikan dengan line art ya, bukan dengan fotografi, tapi Anda bisa tetap tahu, tetap mengenali ini siapa. Nah, berarti dia merepresentasikan objek aslinya. Jadi kita bisa simpulkan kalau ikon itu adalah tanda yang memiliki kemiripan atau similaritas dengan objek aslinya. Gitu. Nah, untuk ikon-ikon yang ada mungkin di aplikasi ya kan, itu kan pasti kan menyerupai ya, kayak misalnya kalau Anda mau memotret, pasti Anda cari aplikasi kamera. Nah, itu ikonnya kan juga lambangnya kamera, walaupun dia sangat sederhana gitu. Walaupun kameranya itu hanya ada kotak aja, terus di tengahnya ada lensanya, bundar gitu aja. Tapi itu sudah merepresentasikan kamera. Jadi sekali lagi ikon ini Anda ini ya nggak usah dihafalin, tapi dipahamin aja gitu. Intinya kalau ikon itu ya tanda yang punya kesamaan atau kemiripan dengan objek aslinya. Nah, terus selanjutnya. Nah, kalau ini Anda melihat apa ini? kaki. Cak kaki. Ya, Kaki, Bu. ini. Kaki, Iya. Bu. Ya, jadi kalau Anda mungkin lagi liburan ya, mungkin sudah lama ya nggak liburan ke pantai ya. Nah, ketika di pantai itu kan biasanya ketika kita lewat itu pasti ada meninggalkan jejak gitu ya di pasirnya itu gitu. Mungkin ada Anda juga nulis-nulis sesuatu gitu ya di pasirnya itu, terus di foto-foto kayak gitu. Nah, itu bisa intinya ini kalau ada seperti ini, bekas seperti ini, berarti maknanya apa? Berarti ada orang yang lewat, ya kan? Nah, Yang iya. melewati ini. Dan kita bisa tahu ini orang. Kenapa kita bisa tahu? Ada jejak kaki. Jejaknya sama. Jejak kaki manusia, Bu, Kaki orang. manusia. Bu. Kalau ini itu beda lagi ya. Kalau yang lewat kucing, nanti jejak kakinya kayak gini. Ya kan? Nah, atau mungkin hewan-hewan yang lain. Nah, itu punya jejak kaki yang berbeda. Ayam, itu kan beda lagi jejak kakinya. Nah, jadi
Terus selanjutnya, kalau misalnya ada asap tebal di atas genting, itu kira-kira apa? Anda bakal mencurigai itu apa? Kebakaran. 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 Iya, was-was ya. Wah, ini ada kebakaran. Nah, berarti langsung mungkin Anda teriak-teriak ya, wah ada asap. Berarti ada api kan, logikanya kan, ada api kalau ada asap. Nah, itu berarti adalah hubungan sebab akibat. Nah, jadi itu tergolong indeks. Ya. Tadi kan yang pertama ada icon, yang kedua ada indeks. Nah, kalau ada sebab akibat itu berarti masuk yang indeks. Tanda yang terdapat kecenderungan sebab akibat. Contoh, kalau misalnya ada asap, berarti kemungkinan ada kebakaran, ada api. Kebakaran. Terus kalau misalnya bau gas, ya, berarti kemungkinan trouble gasnya. Kayak gas di kompor itu bisa bocor. Atau mungkin yang kaitannya tadi, oh ternyata ada orang kok yang lewat sini. Berarti jalan ini dibuka untuk umum misalnya, karena ada telapak kaki, bekas telapak kaki manusia. Atau mungkin di meja makan kok hilang lauknya. Dan ternyata ada telapak ini, ada kucing lewat. Nah, berarti si lauk itu dicuri sama kucing. Nah, itu adalah hubungan sebab akibat, ya. Berarti itu masuknya ke indeks, ya, masuknya ke indeks. Nah, terus selanjutnya nih, ini apa ini? Janur. Buat Yang acara buat makan. nikahan. Janur kuning. Ini buat nikahan ya. Jadi artinya kalau ada ini ya di tempat seseorang, nah berarti itu artinya ada yang nikah. Nah, mungkin di rumah lewat rumahnya gebetan ada ini, nah, langsung mundur ya, nggak jadi gitu. Padahal yang nikah sebenarnya bukan dia sih, mungkin saudaranya gitu. Tapi Anda sudah langsung mundur dulu. Nah, ini sudah kesepakatan, ya kan? Orang itu sudah menyepakati kalau tanda ini tuh, oh berarti di situ ada nikahan, sudah membudaya. Nah, kalau ini tergolong simbol ya. Jadi simbol itu tandanya itu tidak harus berhubungan langsung ya. Kalau misalnya ini kan tidak ada hubungannya dengan apapun ya. Nah, jadi misalnya kita pasang ini ya sudah kesepakatan gitu loh. Oh, itu ada nikahan. Termasuk logo itu juga bisa dikatakan masuk ke simbol ya. Misalnya logo Nike itu semuanya tahu ya pasti ya, logo Nike ya. Nah, logo Nike itu juga sudah sangat universal ya. Seluruh dunia itu tahu kalau logo Nike itu meskipun bentuknya hanya seperti checkmark gitu ya, centang gitu ya, tetapi itu sudah disepakati itu logo Nike. Dia tidak mirip dengan apapun kan. Nah, dia tidak mirip dengan apa-apa. Tetapi sudah ini yang saya tekankan adalah kesepakatan bersama yang sifatnya adalah universal. Nah, gitu. Jadi simbol ini tidak ada kemiripan dengan objek aslinya gitu. Tapi dia kesepakatan ya, kesepakatan bersama yang sifatnya universal. Nah, itu kiranya 3 macam tanda dan contohnya itu ada di situ ya. 3 jenis tanda tadi. Nah, itu icon, indeks, dan simbol. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Mungkin masih bingung atau gimana? Saya rasa ini gampang ya. Icon tadi kata kuncinya apa? Siapa mau menjawab? Kan dengan visual. Representasi. Ya. Adanya kemiripan visual. Kemiripan visual. Mirip dengan objek aslinya. Ini yang nggak muncul kameranya. Ya, Rahmadi. Kemiripan. Kata kuncinya apa? Kalau kita bicara icon itu yang membedakan dengan yang lain apa? Kemiripan, Bu. Kemiripan dengan
benda Benda aslinya. Ya, aslinya. ya. Jadi intinya kata kuncinya itu. Kalau indeks apa tadi? Kata kuncinya. Sebab akibat. Akibat. Sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat kayak misalnya api ya. Jadi asap ya, asap itu pasti ditimbulkan api. Gitu. Atau kalau mungkin ada tanda yang misalnya di dekat hidran itu ya, yang listrik itu kadang-kala ada simbol seperti api gitu. Nah, itu artinya itu berbahaya ya, dia bisa menimbulkan api kalau misalnya ada bahan-bahan kimia khusus di situ ya. Atau mungkin ada biasanya di kemasan produk itu juga bisa jadi produk tersebut itu mudah terbakar. Nah, itu biasanya terus simbolnya itu adalah api. Nah, berarti dia itu bisa dikatakan indeks ya, bisa tergolong indeks. Nah, sekarang simbol itu apa? Kata kuncinya apa? Universal. Ya. Universal. Ya, universal itu intinya dia arbitrer ya, dia tidak menyerupai objek aslinya, tidak juga ada hubungan sebab akibat, tapi sudah disepakati bersama. Contohnya kayak misalnya logo Nike, itu sudah kesepakatan bersama. Semuanya juga udah ngerti kalau itu logo Nike. Ya, terus tadi kayak janur, yang simbol dari sebuah pernikahan. Ada lagi yang lain, mungkin kalau ini ada orang meninggal itu ya, itu juga ada simbolnya ya, bendera apa warnanya, beda-beda. Bendera kuning. Nah, bendera kuning. kadang-kala simbol itu yang membedakan itu kalau di perbedaan budaya gitu. Jadi mungkin di daerah Anda kalau ada orang meninggal tuh kuning ya warnanya benderanya ya, tapi kalau di tempat saya itu merah. Saya pernah lihat juga, kalau nggak salah ada yang putih ya, di mana ya, di Jakarta atau di mana? Di sini putih. Oh iya, gitu. Jadi itu simbol juga gitu. Tanpa harus ada tulisan ya. Orang itu kalau sudah lewat di jalan, oh ada bendera itu, ada banyak acara, dia mungkin akan putar balik karena mungkin di situ ramai, ada upacara yang tadi, yang meninggal tadi gitu. Atau mungkin sebaliknya ada yang nikah, ada janurnya. Itu sudah kesepakatan ya. Jadi simbol itu sudah universal. Nah, tapi mungkin kenapa kok beda-beda ya? Yang bikin beda ya hanya perbedaan budaya aja sih di daerah tertentu. Daerah yang satu dengan yang lain itu bisa jadi berbeda kayak gitu. Nah, ini untuk pengantar hari ini, targetnya intinya Anda bisa bisa ngerti dulu tanda. Karena kan kita nanti akan bikin tanda tuh ya. Nah, pastinya. Tapi Anda harus bisa dulu, harus tahu dulu tanda itu jenisnya apa, dan juga prinsip-prinsipnya seperti apa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau mungkin masih? Mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Itu simbol bisa masuk ke indeks apa enggak, Bu? Misal kayak tadi contoh, ada orang meninggal, terus simbolnya misal bendera merah. Nah, itu kan ada sebab akibatnya gitu, Bu. Bisa nggak? Ya, yang tanya siapa ya? Nah, Isra. Ya, Mas Isra. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, sebuah tanda itu bisa ganda. Bisa. Jadi gini, ada kalanya tanda tersebut itu berfungsi sebagai ikon. Kalau dia hanya sekedar mirip. Ya. Tapi ketika tanda tersebut itu ada hubungan sebab akibat, dia bisa berubah jadi indeks. Ya, seperti halnya yang ditanyakan tadi simbol. Kalau misalnya bendera warnanya merah, ya, bendera warnanya merah itu bisa menjadi simbol kalau misalnya sudah disepakati bersama. Oh, ini ada yang meninggal di sini. Nah, atau bendera merah itu menjadi simbol, misalnya benderanya merah putih lah ya, itu juga simbol negara, itu juga bisa. Gitu. Nah, tapi ketika itu dipasang di sebuah
di sebuah lokasi, dia bisa menjadi indeks. Nah, jadi bisa ganda tergantung penempatannya. Ya, tergantung penempatannya. Seperti gini, contoh lain. Misalnya ada gambar ini ya, sepatu, gambar sepatu, atau ya pokoknya kaki gitulah ya, kaki yang pakai sepatu. Nah, itu bisa berarti ikon ya, ketika dia mungkin jadikan sebagai ikon di game ya. Ketika kita game, kita ngomongin masalah misalnya kita berburu mencari sepatu kayak gitu, kita banyak-banyak kumpulin ikon-ikon sepatu itu, nanti ada skornya, misalnya kayak gitu. Terus itu bisa menjadi indeks ketika yang gambar sepatu itu dipasang di desain sistem di taman. Berarti artinya apa? Taman tersebut boleh dipakai untuk jalan kaki gitu. Jadi mungkin di taman itu ada jalan, oh itu ada alur untuk pejalan kaki. Nah kayak gitu. Nah terus dari gambar itu saya jadikan logo tuh. Saya jadikan logo. Pokoknya gambar sepatu itu jadi logo perusahaan saya. Perusahaan saya itu kayak adventure gitu ya. Jadi dia kayak bisa untuk touring lah intinya kayak gitu, yang kaitannya dengan kita bisa traveling kayak gitu. Nah, itu sudah jadi simbol ya yang disepakati. Nah, atau mungkin perusahaan saya nggak ada hubungannya, tapi saya menggunakan simbol itu ya, nggak apa-apa. Jadi logo itu kadang-kala memang dia nggak ada hubungan langsung, ya. Bisa jadi lepas sekali dengan produknya, tapi udah kesepakatan bersama. Gitu. Jadi semua ya tanda itu tergantung penempatannya dia di mana, ya. Nah, kira-kira sudah paham ya dari contoh tadi ya, yang saya contohkan tentang kaki tadi ya, itu. Jadi tergantung penempatannya di mana, aplikasinya ya, mungkin ya aplikasinya. Nah, itu akan mempengaruhi dia itu tergolong sebagai ikon, apa tergolong sebagai indeks, atau tergolong sebagai simbol gitu. Bisa ganda, bisa. Ya, Mas ya, Isra ya. Terus ada lagi pertanyaan lain? Nah, mungkin ya, ada lagi? Silahkan. Kalau memang tidak ada, mau tanya, Bu. silahkan. Apakah antara icon saya mau tanya, Bu. Ini kan secara visual tuh, apakah icon indeks sama simbol itu ada perbedaan secara spesifik? Apa sama aja, Bu? Secara visual ya? Ya, Bu. Secara visual. Apakah ada perbedaan yang spesifik gitu? Apa? Oh ya. Gini Mas, jadi kalau secara visual itu kalau ikon itu kan pasti yang kuncinya ada kemiripan, selalu ada kemiripan dengan objek aslinya. Gitu. Nah pendekatannya macam-macam. Jadi kalau ikon yang secara umum itu memang kadangkala dia bisa jadi bentuknya foto kayak tadi, itu juga ikon ya. Ada yang bentuknya ini nih, yang tadi ya saya tunjukin tadi ya, nah ini kan ikon juga bentuknya foto. Nah ini ikon dari Kaisa, ya kan? Ini juga bentuknya foto, ini juga ikon. Nah ini juga ikon, tapi dia bukan foto ya. Nah, dia kan kayak line art atau mungkin sesuatu yang di tracing secara vektor. Nah, ini juga ikon. Tapi yang mobil ini juga ikon, ya kan? Nah, karena dia menyerupai mobil aslinya. Nah, itu tinggal pendekatannya, Mas. Nanti di mata kuliah ini akan kita bahas pendekatan-pendekatan dalam membuat ikon. Jadi kan pendekatan-pendekatan itu banyak sekali ya. Mungkin Anda pernah belajar sebelumnya di mata kuliah ilustrasi atau nirmana mungkin ya. Jadi ada yang pendekatannya itu realis ya. Kalau realis ya berarti Anda harus
gambar benar-benar realis sampai detailnya, sampai ke shadow-nya, sampai ke apa namanya detail-detail gelap terangnya. Nah, tapi kalau ada juga yang pendekatannya itu dengan apa namanya simplify tadi, yang paling sederhana. Nah, paling sederhana itu yang kita akan banyak kita pakai nanti di desain piktografi ini. Nah, kalau dengan mensimplify ya kayak gini hasilnya, bukan foto lagi, bukan lukisan mobil yang sangat realis, tapi ikon mobil yang sangat simple kayak gini. Itu pendekatan yang penyederhanaan ya. Nah, ada juga yang stilisasi ya, atau mungkin lebih ke apa namanya yang kartun-kartun tuh loh. Kartun itu lebih banyak ke distorsi. Nah, itu juga pendekatan. Jadi tergantung nanti pendekatannya. Ya, bedanya itu adalah pendekatan dari masing-masing itu. Nah, indeks pun juga gitu, tergantung pendekatannya. Tetapi kalau di desain piktografi ini, sekali lagi nanti kita lebih memfokuskan yang penyederhanaan atau simplify ini ya. Mungkin ada stilisasinya sedikit, agak didistorsi juga boleh, tapi yang jelas kita nggak menggunakan pendekatan realis ya, nggak menggunakan pendekatan yang realis seperti kayak lukisan ya atau ilustrasi yang sangat realis gitu enggak. Jadi poin P-nya adalah kita bikin ikon yang simple seperti ini yang nantinya bisa diaplikasikan untuk grafis lingkungan atau science system, atau juga nanti ke depannya Anda bisa aplikasikan ke user interface ya. Misalnya nanti ke depan sudah ada mata kuliah lanjut, Anda harus bikin multimedia interaktif ya, atau membuat website atau aplikasi. Nah, itu Anda bisa bikin ikon-ikonnya gitu ya. Kenapa sih kok ikon juga perlu dipelajari ya, mungkin kayak gitu. Memang saat ini penyedia free ya untuk ikon yang gratis itu banyak gitu ya. Cuman kan semua itu punya lisensi gitu ya. Jadi ketika nanti Anda punya create produk sendiri yang kaitannya karya sendiri yang mungkin kaitannya untuk kayak apa ya, tugas nanti ya proyek studi. Nah, itu tentunya Anda harus create ya sendiri. Karena kan kalau yang disediakan mungkin di internet itu kan dia punya lisensi ya, yang mungkin dia nggak bisa dikomersialkan ya. Kalau nanti Anda pakai itu nanti bisa jadi Anda kena lisensinya. Kalau suatu saat Anda punya project yang kaitannya dengan dikomersialisasikan, Anda maka mau tidak mau harus buat aset dari ikon-ikon ini, bikin sendiri, create sendiri. Nah, itu. Terus ini juga sebagai mata kuliah dasar sebelum nantinya Anda lanjut ke mata kuliah yang desain identitas visual ya, atau membuat logo. Targetnya Anda bisa bikin logo. Jadi aplikasi dari desain piktografi ini banyak banget ya, bisa ke arah bikin desain logo, bisa untuk membuat science system tadi, bisa bikin ikon-ikon user interface aplikasi, game, dan lain-lain. Tapi basicnya Anda tetap harus bisa dulu untuk membuat ikon ya secara mendasar ini. Gitu. Kurang lebih itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi selain tadi yang tanya tadi siapa namanya, lupa saya. Haruna, Bu. Haruna. Oke. Iya. Isra, Haruna. Oke, ya. Adakah lagi yang lainnya? Nah, mungkin untuk awalan ini nggak lama-lama dulu ya, jadi intinya nanti gini, Anda kan sudah tahu ya perbedaan antara ikon, indeks, dan simbol. Nah, coba dilengkapi ya, didiskusikan dengan teman-teman, nanti kelompok aja ya ini ya, cari kelompok sendiri aja, bebas. Kalian berapa orang? 33 orang ya? Sekitar itu ya. Jadi, kelompoknya mungkin berempat gitu ya. Ya nanti kalau misalnya nggak semuanya 4 ya nggak apa-apa lah. Ada mungkin yang 3, ada yang 4 gitu. Tapi maksimalnya 4. Nah untuk bisa mendiskusikan ini. Jadi kira-kira tadi karakteristik yang membedakan satu dengan yang lain itu apa?
ditulis di sini, terus diberi contoh-contoh fotonya, ya, diberi contoh-contoh fotonya. Nah, foto itu bisa didapat dari mana? Ya, cari aja yang di sekitar Anda ya, cari yang di sekitarmu tuh. Apa kan tinggal di foto kan bisa, misalnya pas lagi keluar rumah, lagi kemana, ke bank, ke ATM, itu banyak ya, banyak banget biasanya ada semacam ini, apa, icon, indeks, atau simbol. Nah, kalau tadi kita kan sudah diskusi ya, ada kalanya sebuah tanda itu bisa masuk indeks, bisa masuk simbol, ya berarti dijelaskan saja di situ ya. Nah, misalnya satu foto ini bisa masuk ke 2 kolom ini. Gitu. Kapan ketika dia bisa masuk ke indeks, kapan ketika dia bisa masuk ke simbol. Alasanmu apa? Alasanmu apa? Kok dia bisa ganda? Nah, gitu. Kurang lebihnya itu. Ini apa ya? Ya intinya contohnya ya jangan cuma satu ya. Ya saya tidak memberikan harus berapa, tapi intinya kalau Anda banyak itu lebih baik ya, di sekitar aja kan kelompok tuh, jadi kalau misalnya 3 orang, 1 orang cari 3 kan udah dapat 9 contoh, nah gitu, ini jadi 10 nanti dikerjakan berkelompok nanti ya kira-kira tabelnya kayak gini, terus tinggal ditambahin aja nama kelompoknya ya, ada siapa aja anggotanya kayak nanti mengumpulkannya ini di Elena ya. Seperti biasa, kalau kemarin-kemarin kan saya biasanya kalau tugas itu gini ya, misalnya pertemuan kita Jumat, nanti berarti paling lambat Anda mengumpulkan hari Kamis, gitu ya. Seperti biasa, seperti kemarin-kemarin sih. Terus lewat Elena aja biar apa, saya bisa gampang kontrolnya, memang ini diharuskan sih, jadi saya akan tetap menggunakan Elena ya untuk submit tugasnya gitu. Gimana sampai di sini ada pertanyaan? Oh iya, ini kalau misalnya kuliahnya hari Jumat, teman-teman seneng nggak kira-kira? Maksudnya apa? Ada keinginan ganti jam atau gimana? Kan siang-siang biasanya ini ya habis Jumatan gitu ngantuk gitu nggak sih? Enggak sih, Bu. Ya. Biar malam aja, Bu. Tetap ya. Ya siapa tahu Anda kepengen geser pagi jam 7 atau gimana, itu kan bisa disampaikan ke saya. Belum bangun, Bu, pagi. Pagi udah ada kuliah ya? Oh, belum bangun. Ya, oke. Belum bangun. Jam segini tuh malah aman ya, malah udah mandi gitu ya, udah pasti rapi gitu ya. Kalau jam 7 itu yang malah bahaya ya nanti. Pada ngumpet semua kameranya. Ya. Jadi nanti gini ya, saya selang-seling aja lah ya, intinya tidak setiap pertemuan itu selalu Zoom terus ya, enggak. Intinya saya kepingin kita lebih efektif aja, jadi mungkin Zoom itu akan saya gunakan untuk lebih mengevaluasi, atau mungkin kalau ada materi yang banyak yang belum saya sampaikan ya, tapi kadang-kala bisa jadi perkuliahannya ya pengumpulan tugas, jadi dari mana saya input presensinya ya, misalnya ada tugas ini, oh paling lambat ini ya hari Kamisnya, nah Jumat itu saya akan input berdasarkan yang sudah mengumpulkan. Kalau kok saya nggak diinput berarti ya Anda nggak ngumpul tugasnya, kayak gitu aja sih kalau misalnya nggak ada Zoom ya. Tapi kalau ada Zoom ini di akhir sesi saya akan presensi, saya akan manggilin ngabsenin gitu. Kalau misalnya nggak ada ya berarti saya anggap dia tidak sampai selesai, jadi tidak saya tulis. Ya, tolong kalau memang berhalangan ini, kalau pas Zoom ini komunikasi ya ke saya ya, disampaikan. Jadi kalau tidak ada izin, tidak ada apa-apa ya saya anggap masuk. Gitu. Terus kalau misalnya saya ada kesalahan, kok saya ngumpulin tugas tapi kok nggak diinput, hadir, langsung konfirmasi. Ya. Jangan nanti numpuk di belakang. Giliran udah habis aja ya jatahnya ya, udah presentasenya nggak mencukupi baru ngomong lah, ini kapan, kan sudah lama, jadi segera aja, jadi nggak usah berlama-lama. Oke, saya rasa ini tugas yang gampang ya, tadi kita kan sudah ini. Nah, untuk materi ini nanti saya juga unggah sih di di Elena. Memang ini contohnya tidak banyak, ya tujuannya biar Anda lebih
mencari gitu ya, biar Anda lebih mencari contoh-contoh lain lagi yang ada di sekitar kita ya. Intinya biar Anda lebih memaksimalkan bisa diskusi bareng teman-teman gitu ya. Diskusinya silahkan bisa lewat WhatsApp atau mungkin Anda bikin apa ya, mengerjakannya pakai Google Docs ya. Google Docs juga bisa dengan teman-temannya, itu yang paling efektif sekali itu di Google Doc ada chatnya ya, bisa. Nanti yang dikumpulkan itu PDF ya, PDF. Jadi pastinya nanti setiap kelompok itu pasti beda-beda, nggak mungkin kalau sama persis, nah jadi itu dicurigai. Kalau sama persis kelompok yang satu dengan yang lain itu sama benar-benar plek, nah itu berarti mencurigakan, itu gimana rasanya ya. Kalau di Kopas saja mungkin ya, cuma diganti fontnya gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya, kalau kayak gitu langsung ketahuan nanti ya. Nah, intinya Anda bisa ya memaksimalkan diskusi dengan teman-teman ya. Terus juga nanti pengumpulannya jangan terlambat ya. Intinya saya tetap akan menghargai yang mengumpulkan itu nggak terlambat. Kalau di Elena kan kelihatan ya, walaupun hanya telat 5 menit itu akan terlihat ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi untuk pengantar? Ya, Bu. Ya, gimana? Siapanya? Untuk yang mengumpulkan tugas itu semua anggota kelompok atau salah satu saja, Bu? Ini ya, karena biar saya gampang ya. Nanti gini aja, semuanya tetap mengumpulkan aja. Semuanya tetap mengumpulkan, tapi nanti tolong ketuanya memberi saya list ini, misalnya ini kelompok ini siapa aja, kelompok ini siapa aja gitu. List anggotanya. Jadi semuanya tetap harus ngumpulin di Elena, tapi saya diberi listnya. Ya, yang masuk, misalnya Baruna, anggotanya siapa aja, terus ini anggotanya siapa, Karis, anggotanya siapa saja, ya. Nailul, anggotanya siapa aja. Nanti melalui Komting aja ya, jadi satu ini, jadi nanti store aja di Komting biar di arsip nama-nama kelompoknya, nama-nama anggota bagian kelompoknya. Kayaknya ada yang chat. Ya. Oh, saya tidak bisa Zoom sampai selesai. Sebentar lagi HP akan mati. Ya. Ya, ini juga sudah sih, tidak lama lagi ini sudah. Ini saya input presensi aja ya. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Sebentar. Kalau hari Jumat, ada berapa mata kuliah hari ini? Satu, Bu. Satu aja, Bu. Desain vektor. Ya, gini, nanti untuk tugas-tugas yang sifatnya praktek, itu kan sama ya, seperti semester lalu. Pastinya tetap difoto ya, dengan kualitas yang bagus, terus karena A3 ya, jadi kalau di-scan kan susah, jadi difoto aja, terus nanti di-submit juga di Elena. Nah, intinya Anda harus punya arsip ya, jadi jangan sampai terus nggak punya, Anda sendiri hilang tugasnya dan lain-lain, karena kan ya kita nggak tahu, mungkin di saya saya udah nge-save ya, tapi kan bisa jadi saya terlewat, oh ini kok nggak ada, nah saya anggap nggak mengumpulkan, jadi Anda harus siap, bukti itu siap, supaya nanti kalau misalnya ada kesalahan, nanti Anda bisa, Bu ini saya nilainya belum masuk, nah mana tugasnya ini, jadi Anda bisa memberikan buktinya gitu ya, kalau sudah, kalau memang benar-benar